Hai, jumpa lagi dalam YouTube channel Kerinduanku Ministry. Hari ini bersama dengan saya, Pastor Nathanael Graneda. Hari ini kita akan membahas satu tema, tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami serahkan sebanyak hari dalam tangan-Mu, tapi sebelumnya kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Kami berdoa, kami dengar pada hari ini, dapat menjadi kekuatan, rema, dan bekal dalam kami menjadi hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini, saya akan sedikit sharing mengenai tentang perkataan dengan judul tema Change Your World, Change Your World. Ubah perkataanmu, maka kau dapat mengubah duniamu. Kita buka dari Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tahukah saudara bahwa hidup saudara ditentukan dengan satu benda, satu alat yang namanya lidah. Gak perlu gede-gede, tapi namanya lidah. Lidah gak besar, tapi dapat mengubahkan hidup kita semua. Mengapa kita perlu menjaga perkataan kita? Mengapa kita perlu menjaga lidah kita? Yang pertama adalah words contain creative power. Perkataan mengandung kekuatan yang luar biasa. Kita semua tahu bahwa Yesus menciptakan seluruh alam semesta dengan yang namanya perkataan. Dalam Roma 4 ayat 17 dikatakan seperti ini. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Catat, yang menjadikan dengan firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Firman-Nya artinya perkataannya dengan ucapannya. Maka saudara, bahwa hidup saudara, seperti saya bilang tadi, bahwa hidup saudara tergantung dari apa yang Anda ucapkan. Kalau mau hidupmu baik, maka mulai perkatakan dengan iman tentang hidup saudara. Perkatakan hal-hal yang baik tentang hidup saudara. Karena saudara tidak mungkin bisa mengharapkan hal yang baik terjadi, tapi perkataanmu buruk sama hidup. Itu hal yang nggak mungkin. Bahkan kadang perkataan kita bisa menghancurkan iman kita sama orang lain. Contohnya apa? Saat orang datang cerita sama kita, dan kita remehin ceritanya. Dan kita bilang, gitu doang sedih. Masalah lo gak seberapa. Lebih berat masalah gue. Pasti orang yang cerita sama kita sebel banget. Dan gak mau lagi sama kita. Itu adalah sebuah contoh kecil dari perkataan yang bisa menghancurkan diri kita, yang menghancurkan orang lain. Itu sebuah contoh dari perkataan yang punya daya cipta. Makanya hari ini mulai jaga lidah kita. Jangan gampang marah, jangan gampang ngomong yang enggak-enggak, jangan gampang ngomong yang aneh-aneh. Dalam Amsal 18 ayat 21, versi bahasa Indonesia hari dikatakan, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat dari ucapannya. Dalam Yakobus 3, 4-6 dikatakan begini. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat membakar perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat ini bicara dengan sangat jelas bahwa hidup kita dikuasai dengan satu yang kecil. Apa saya bilang tadi? Lidah. So hari ini kalau mau hidupmu baik, gak pernah bosan saya bilang, mulai perkatakan yang baik sama hidupmu. Kalau mau jadi berkat bagi banyak orang, jaga perkataan kita buat orang lain. Jangan gampang hakimin, jangan gampang ngepelein, jangan gampang ngejudge orang lain, jangan. Karena kita semua hidup jadi berkat. Yang kedua adalah words starts in the heart. Perkataan berasal dari hati, dimulai dari hati. Dan Yakobus 3, 10-12 dikatakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Dalam Lukas 6:45 dikatakan, orang yang baik
mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Meluap dari hati. Maka saya nggak pernah percaya orang bilang, Pak, dia orangnya baik, mulutnya doang yang jahat. Pak, sebenarnya dia orangnya baik loh, mulutnya aja yang pedes. No, saya nggak pernah percaya itu. Karena apa yang kita omongin berasal dari sini, dari hati kita. Alkitab dengan jelas bilang, gak mungkin mata air asin, mata air tawar merupakan air yang sama. Dalam kitab Lukas dikatakan gak mungkin bahwa dalam Lukas dikatakan bahwa orang yang baik melakukan perkataan yang baik, itu berarti yang baik. Makanya mulai perhatikan perkataan kita. Mulai perhatikan apa yang kita katakan. Jangan hari Minggu kita di gereja, kita sembah Tuhan, kita angkatan, kalau bilang Tuhan baik, engkau baik, engkau baik, engkau baik Tuhan. Engkau segalanya. Kau agungkan Tuhan dengan mulut di hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu, perkataan binasang yang kau dari mulut. Perkataan yang melemahkan iman yang kau dari mulutmu. Alkitab dengan jelas gak mungkin dari satu mata air keluar dua rasa, gak mungkin. Maka dalam kitab Timotius dikatakan, jadilah teladan dari apa? Terus 4:12. Jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. So hari ini cek hari saudara. Kalau Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, engkau di luar dari pergaulan, omonganmu kotor, jorok, binatang, dan minta ampun. Tapi hari Minggu engkau bisa menyembah Tuhan, engkau perlu cek dirimu. Tanpa menghakimi ya saudara ya. Alkitab dengan jelas berkata bahwa setiap orang melakukan pandangan yang baik dari hatinya yang baik. Jadi kalau kita ngomong yang buruk, dia mengeluarkan dari pembendaharaan hatinya yang buruk. Yang ketiga, kenapa kita perlu perhatikan perkataan kita? Yang ketiga adalah God cares about the words we speak. Tuhan peduli dengan apa yang kita omongin. Tuhan peduli. Dalam Matius 12:36-37 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Yakobus 1:26 dikatakan, jikalau ada seorang mengaku dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tuhan sebegitu peduli sama perkataan kita. Bahkan ayat dalam kitab Matius dikatakan, setiap kata yang kita ucapkan di dunia yang sia-sia, kita harus tanggung jawab sama Tuhan pada hari penghakiman nanti. Betapa kita perlu menjaga perkataan kita. Betapa kita perlu menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Karena Tuhan peduli sama kita. Bahkan dalam kitab Yakobus dikatakan, kalau ada orang ibadah, tapi nggak bisa jaga mulutnya, nggak bisa kekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Makanya dalam kitab Khotbah 5 ayat yang kedua, mungkin kalau versi Alkitab yang di buku ayat yang pertama ya, dikatakan janganlah terbubu dengan mulutmu, janganlah hatimu lekas-lekas menggunakan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataan dari mulut, perkataanmu sedikit. Sebegitu Tuhan peduli sama apa yang kita omongin. Begitu Tuhan peduli. Dan sebegitu besar tanggung jawab kita dengan perkataan kita. Yang terakhir adalah your words determine your future. Perkataanmu menentukan masa depan. Dalam 1 Petrus 3:10 dikatakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Atau dengan jelas, yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dengan jelas kita bilang itu. Di awal dengan ini saya bilang, kalau hidup mau baik, mulai perkataan yang baik sama hidup. Jangan bilang, gak mungkin, saya gak sanggup. Gak mungkin, terlalu berat ini masalahnya. Gak mungkin nih, lawan saya terlalu kuat. Ganti vocabulary-mu dengan bilang, gak apa-apa. Lawan saya kuat, lawan saya hebat. Tapi Tuhan saya lebih hebat. Ganti kata-kata kalimat, saya gak sanggup nih. Dengan kalimat, segala perkara dapat kutahu dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ganti kalimatmu dengan yang bilang,
saya nggak mungkin sembuh. Dokter vonis nggak mungkin bisa sembuh. Ganti kalimu dengan bilang, saya pasti sembuh. Oleh bilu-bilunya, saya pasti disembuhkan Tuhan. Jangan bunuh mujizatmu dengan ketidakpercayaanmu. Jangan pernah bunuh mujizatmu dengan perkataanmu yang sia-sia. Jangan pernah. Karena betapa besar mujizat dalam hidupmu ditentukan oleh imanmu, dan juga ditentukan dengan lidahmu. Kau udah siap pulihin saudara. Kau udah siap tukatin saudara. Tapi adakah iman? Dan adakah engkau berkatakan yang baik sama hidup? You choose your future every day. Bila di tangan saudara. Saya yang mengatakan hal yang baik, harus menjaga lidahnya dari yang jahat. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita naikkan puja ini di hadapan Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan bejanamu untuk memuliakan. Katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kami telah dengar sedikit dari firman-Mu. Kami berdoa, ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini enggak menjaga perkataan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami banyak membunuh mujizat kami dengan ketidakpercayaan kami, dengan perkataan-perkataan yang melemahkan iman kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bahwa jika kami beribadah, tapi sepanjang hari mulut kami berkata yang sia-sia. Kami mengenal firman-Mu, mengenal kebenaran, tapi mulut kami menyakiti hati Tuhan, menukarkan hati-Mu, menyakiti roh-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk menjaga perkataan kami Tuhan. Dan karena kami sadar, kalau kami mau melihat hidup kami baik, hidup kami diberkati Tuhan, hidup kami berjalan dalam rencana-Mu, kami perlu menjaga lidah kami. Kami serahkan sepanjang hari hidup ini ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari, kami percaya, pada menuntun, menjaga, memberi kemenangan. Ya, firman yang kami dengar pada hari ini menjadi kekuatan dan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sampai berjumpa dalam Kehidupan Ministry episode berikutnya. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.